Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami kembali, ini sudah bergabung salah satu narasumber sosiolog Mas Imam Prasojo yang juga akan ikut berbincang-bincang dengan kita. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam. Baik, Mas Imam gimana kabarnya? Baik. Sehat. Baik, Mas Imam, tadi sebelum jeda kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Khofifah Indar Parawangsa selaku Gubernur dari Jawa Timur. Nah, Mas Imam sendiri mungkin melihat catatan jumlah kasus, kenaikan kasus yang ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian juga mungkin sudah bisa mengamati bagaimana kebijakannya dan juga perilaku masyarakat yang ada di sana. Tanggapannya, Mas? Pertama, yang saya belum tahu pasti ya, tetapi kalau melihat dari data yang pernah ditayangkan tentang arus mudik ya atau arus orang yang datang ke Surabaya sebelum Idul Fitri, memang jumlahnya tidak sedikit. Dan yang saya waktu itu terperanjat juga yang paling banyak justru melalui penerbangan, bukan jalan darat. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga punya dampak ya, arus dibukanya transportasi umum menjelang Idul Fitri. Apakah itu punya dampak terhadap kenaikan gitu loh. Nah, tapi pada saat yang sama juga sebetulnya data kalau kita lihat yang dipresentasikan oleh Pak Anies ya, di satu sisi DKI itu menurun ya, baik itu tingkat kematian maupun kasus positif hariannya menurun di DKI. Tetapi yang meningkat tajam adalah di luar DKI. Dan ini dimulainya, naiknya itu mulai bulan yang paling tajam ini bulan mulai bulan April malah ini sudah mulai naik terus, dan kemudian puncaknya itu sekitar Mei tanggal 20 atau bahkan 20 ya, sekitar tanggal 23 kalau tidak salah ya. Nah, artinya apa? Yang saya khawatirkan dulu pernah kita bicarakan, jangan-jangan ini epicentrum pindah ke wilayah luar Jakarta, yang kalau ini kita tidak hati-hati ya, infrastruktur kesehatan ya, sistem kesehatan di daerah itu kan jauh lebih lebih sedikit. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa diatasi sehingga tidak terjadi bencana di luar DKI. Betulkah itu yang terjadi kalau menurut pandangan Mas Hermawan? Sudah adakah pergeseran epicentrum melihat Jakarta yang landai, kemudian provinsi-provinsi lain justru meningkat kasusnya? Ya, saya setuju dengan Mas Imam, itu bahkan sejak awal Mei, Mbak Putri. Jadi awal Mei itu kecenderungan kasus sudah melebar ke luar Pulau Jawa, dan juga terutama di Jawa, di luar Jabodetabek ya, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sekarang Jawa Timur yang luar biasa. Ada sisi yang memang dari analisis para epidemiologi kaitannya dengan mobilitas penerbangan ya. Jadi begitu ada pelonggaran kebijakan dari penerbangan segala macam itu, karena kalau kita lihat ketika ini kan penerbangan itu antar kota-kota besar. Betul. Coba kita lihat ya, Sulawesi Selatan, Makassar, Lombok, NTB, Bali, Jawa Timur, Surabaya, Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Utara, Medan, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan juga di beberapa kota yang memang itu destinasi bisnis, wisata itu tinggi. Begitu moda transportasi udara dibuka, ada faktor resiko lebih. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan sedikit banyak tantangan dalam pengelolaan kota yang betul-betul berbasis ibu kota ini, karena kan lalu lintas bisnis ya. Nah, orang naik pesawat terbang ini walaupun kondisi normal itu menengah ke bawah, bisa juga naik pesawat terbang, tapi sejujurnya kan segmennya menengah ya, segmen menengah dan menengah ke atas. Nah, sehingga orang yang naik pesawat itu orang yang punya kepentingan bisnis. Seharusnya dalam suasana saat ini kan tidak mungkin orang-orang itu hanya kepentingan keluarga, sekedar jenguk keluarganya, om tante untuk bermobilisasi antar wilayah, antar provinsi, melainkan yang punya kepentingan bisnis. Nah, dan ini juga lah yang menyebabkan kita harus lebih meningkatkan protokol di bandara-bandara, di sentra-sentra pintu masuk ya di suatu kota. Nah, sekarang balik lagi ke Surabaya, memang ini juga
prediksi kita sesuai ya dari awal juga. Jadi kalau kita lihat record komunikasi kita di TV One, seperti yang disampaikan Mas Imam tadi, memang ini bukan sesuatu yang mengagetkan, tetapi justru kita berharap dengan lesson learn dari Malang Raya yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi, sebenarnya bisa kita terapkan secara komprehensif di Surabaya, integrated, jadi antara pemerintahnya penguatan layanan, detectionnya, kemudian juga tracingnya, kemudian treatmentnya, dan juga isolasi. Jadi isolasi ini yang seyogianya tidak hanya sifatnya top down, tetapi bottom up, datang dari kemauan masyarakat itu sendiri untuk mengisolasi atau self isolation itu. Nah, ini yang harus kita gerakan antara pemerintah, provider layanan, juga komunitas. Itu yang harus kita kuatkan. Bu Khofifah sudah sempat disinggung tadi oleh Mas Imam, demikian juga oleh Mas Hermawan, bahwa memang Mei, Juni ini rasanya disebut sebagai masa-masa krusial. Nah, ini kalau di Jawa Timur sendiri, seberapa besar sebenarnya berpengaruh dari adanya arus mudik, arus balik, termasuk juga dibukanya sarana transportasi umum ini termasuk penerbangan, ini bisa berkontribusi terhadap kenaikan jumlah angka pasien ataupun jumlah angka kasus corona di sana, Bu? Persisnya pasti saya harus cek data di tim kuratifnya Pemprov. Tetapi bahwa yang mudik dari mulai akhir Maret sampai dengan tanggal 24 Mei itu hampir 460.000 orang. Bulan Mei saja yang PMI itu yang mendarat di Juanda itu sekitar 8.000 orang. Sekarang pun masih sering yang menggunakan kapal lewat Tanjung Mas. Ada yang juga lewat Polonia Medan. Nah, nanti di Polonia memang diobservasi 14 hari, kemudian kami jemput ke sana dan seterusnya. Jadi ini memang resiko yang harus kami cari solusinya bersama dengan kepala-kepala daerah, bahwa pada dasarnya kalau penyekatan di desa-desa di Jawa Timur sudah sangat kuat. Tetapi ketika kemudian kami kedatangan saudara-saudara kami dengan berbagai cara, akhirnya mereka masuk di penyekat di Jawa Timur, darat ada 8 titik, 1 di Banyuwangi, 7 titik lainnya itu berseiring dengan Jawa Tengah. Saya menyampaikan kalau sudah sampai di bumi Jawa Timur, mereka KTP Jawa Timur, mereka harus kita lindungi. Jadi posisi kami begitu. Tetapi kalau misalnya dari hulunya mereka sudah diajak untuk berputar kembali, itu lebih soft mungkin bagi kami. Nah, begitu juga untuk international flight. International flight kan misalnya dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Taiwan. Itu rata-rata memang ada saudara kami PMI yang memang sudah habis masa kontraknya. Jadi berbagai treatment yang kami lakukan, triple T selalu saya sampaikan. Bagaimana testing, bagaimana tracing, bagaimana treatment. Nah, saudara-saudara kita ini ada yang memang datang itu sudah dengan harapan kepingin segera ketemu keluarga. Mungkin sampai kita torak loh ini, rapid test yang reaktif langsung ke rumah sakit, tapi kita bisa membayangkan ya memang cukup banyak penolakan dari mereka. Jadi suasana seperti ini memang kita akhirnya harus beradaptasi pada suasana psikologis mereka. Kemudian kita misalnya harus menyiapkan observasi sampai 14 hari. Sampai 14 hari itu ketika malam takbiran, mereka sudah bawa batu itu karena mereka ingin segera pulang. Ya sudah, akhirnya kemudian kami siapkan. Jadi cara-cara yang memang harus kami siapkan memang harus betul-betul kita sesuaikan dengan kondisi yang saat itu secara psikologis memang harus segera kami respon. Baik, Bu Khofifah, ini juga kita ingin mendengarkan konfirmasi dari Bu Khofifah, karena kemarin kita sempat membaca juga mendengar bahwa Surabaya itu masuk zona hitam atau tergolong zona hitam, kemudian direvisi kembali menjadi zona merah tua. Seperti apa sebenarnya kondisinya di sana? Dan apa makna dari pewarnaan dari zona-zona tersebut hingga ada zona hitam begitu, Bu? Sebetulnya yang bilang hitam itu adalah warganet. Kami tidak pernah menyebut zona hitam. Kan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur itu sudah merah. Lalu kemudian bagaimana supaya mereka yang melihat peta dari sebaran COVID-19 itu lebih mudah menangkap. Maka kita membuat kuadrat misalnya 2, kuadrat 4, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Nah itu by system pasti sudah akan merubah warna. Ketemulah kemudian warna
merah gelap atau merah pekat. Kalau misalnya di Zoom tetap akan ketemu merah marun tua, kira-kira gitu. Tapi kemudian beredarlah di warganet itu, di sosmed menyebut ini warna hitam, zona hitam. Sebenarnya tidak pernah ada warna hitam. Yang ada adalah untuk memudahkan siapapun, kita ini kan punya radar COVID, kita punya di jatimprof.go.id, siapa saja yang ingin mengetahui tingkat sebaran, kemudian berapa di daerah mana, sesungguhnya kita bisa akses dan kita bisa dengan mudah mengetahui, oh berarti ini memang tingkat penyebarannya sudah makin masif. Sebenarnya sesederhana itu. Baik, tapi akhirnya hitam, kemudian ya, beredarlah ini zona hitam. Baik, bukan zona hitam Bu ya. Baik, jadi zona merah bisa tua. Dilihat kok itu ya. Baik. Siap. Baik, Ibu Ya. terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kami. Terima kasih sudah bergabung Ibu sekali lagi dan juga selamat beraktivitas kembali. Baik, Mas Imam masih bersama kami, Mas Hermawan juga masih bersama kami. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Riza Patria. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.